Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa Sehat TVRI di rumah. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Untuk bahasan kali ini, kita akan mengangkat tema terkait memahami nyeri kepala. Pastinya 90% dari pemirsa Sehat TVRI di rumah pernah nih ngalami nyeri kepala. Entah itu pusing, entah itu migrain, entah itu terkait nyeri kepala lah. Saya yakin banget para pemirsa Sehat TVRI pernah mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu pada episode kita kali ini kita akan kupas tuntas terkait pembahasan memahami nyeri kepala. Dan tentunya Cila tidak sendirian. Cila sudah mengundang narasumber kita, Dr. Novika Azirah Aziz, spesialis neurologi. Kita sambut Dr. Novika. Halo. Halo dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Baik, oke. Kesibukannya apa nih dok? Biasa, saya bertugas di rumah sakit SMC. Hanya di situ aja. Melayani poli dok ya, konsulen, sama jaga. Oke, siap dokter. Oke, siap dokter Novika. Ini tema kita kali ini tentang memahami nyeri kepala nih dok. Pasti banyak banget kan dok dikonsulkan pasien terkait nyeri kepala ini dok. Oke dok. Sebenarnya untuk pengertiannya sendiri dok, apa sih dok yang dimaksud dengan nyeri kepala dok? Silahkan dok. Oke, jadi kalau nyeri kepala itu salah satu rasa tidak nyaman ya, Dokter Cila, yang mungkin dirasakan oleh seseorang pada daerah atau bagian di sekitar kepala. Jadi rasa tidak nyaman bisa berupa nyeri, bisa berupa nyut-nyutan atau rasa tegang di sekitar kepala ataupun cuma di salah satu sisinya. Biasanya seperti itu. Jadi perasaan yang rasa tidak nyaman atau nyeri di satu sisi ataupun di dua sisi, bisa seperti itu. Oke. Jadi memang nyeri kepala ini kalau sehari-hari itu identik dengan migrain ya dok ya? Ya, bisa dengan nyeri kepala itu sebenarnya identik bisa dengan migrain, tapi juga nyeri kepala bisa dengan nyeri kepala tipe tegang ya, jadi cuman tegang di daerah leher atau di bagian belakang kepala seperti itu. Dan ada juga tipe-tipe nyeri kepala yang lain. Oke. Ini kepala maksudnya nih dok, kepala bagian-bagian kepala ini sendiri bahkan sampai leher pundak itu termasuk bagian dari kepala dok ya? Bagian leher. Jadi kita bagian leher, bagian wajah juga termasuk bagian nyeri kepala. Misalnya bagian dahi, bagian pipi, ataupun bagian daerah sekitar mata, itu kita bisa bilang itu sebagai nyeri, salah satu tipe nyeri kepala. Karena kalau sebagian besar kan dok ya, pasien datang konsultasi itu nyerinya di dahi lah, di kiri lah, di kanan lah, itu udah memang termasuk dari nyeri kepala ini sendiri dok ya? Iya, salah satu nyeri kepala. Jadi kita untuk nyeri kepala itu kan tipenya bermacam-macam. Jadi seperti cuman kalau di dahi atau di area sekitar mata atau cuman di sekitar area pipi yang kita bilang nyeri saraf, di bagian pipi juga ada seperti itu. Dan sifatnya juga kadang ada yang sangat nyeri, ada yang hanya sementara atau hilang timbul, atau yang terus-menerus juga ada. Seperti itu. Banyak memang dok ya tipe-tipenya ya, dok ya. Oke, kalau dari jenis nyeri kepala sendiri tadi, selain terbagi dari lokasi, ada apa lagi dok penjelasannya dok? Jadi kalau nyeri kepala itu berdasarkan penyebabnya yang secara umum ya, tipenya ada dua. Nyeri kepala yang tipe primer yang kita bisa bilang tipe primer atau tipe sekunder. Jadi nyeri kepala tipe primer itu artinya nyeri kepala yang karena kepala itu sendiri kan dari kondisi kepala itu sendiri atau tidak disebabkan oleh suatu penyakit tertentu. Jadi misalnya karena gangguan aktivitas kan, kalau di otak ada aktivitas kimiawi di otak atau ada gangguan gelombang, itu kita bisa bilang nyeri kepala tipe primer. Lalu kalau untuk nyeri kepala tipe sekunder itu
nyeri kepala tipe yang disebabkan oleh suatu penyakit tertentu. Jadi bukan fokusnya di ini ya, di saraf kepala, tapi karena suatu penyakit tertentu, misalnya kita flu nih. Flu itu kan karena penyebabnya virus ya. Virusnya itu. Nah, dia itu bisa menyebabkan sensitivitas di otak itu langsung terangsang, maksudnya merangsang sistem saraf di otak gitu. Jadi flu itu bisa menyebabkan sakit kepala gitu. Tapi kan bukan itu intinya ya di bagian otak itu. Jadi intinya di flu-nya itu sendiri gitu. Tipe itu. Primer dan tipe sekunder. Kemudian ada pembagian apa lagi, Dok? Lalu sebenarnya kalau pembagiannya itu kita karena dari faktor resiko, bisa juga karena faktor resiko. Kalau misalnya nyeri kepala yang nyut-nyutan atau terasa keseluruhan, bisa seperti itu, atau yang kita bilang itu nyeri kepala tipe cluster, ada juga seperti itu. Oh iya Dok, yang famous itu kan ya itu migrain, cluster juga. Iya, itu termasuk pembagian nyeri kepala, Dok ya? Nyeri kepala, di sifatnya mungkin, Dok ya? Iya, sifatnya. Karena kalau yang famous memang dikit-dikit pasien datang, Dok saya migrain. Padahal sebenarnya pengertian migrain itu adalah, Dok, yang sesisi. Oh, satu sisi, Dok ya. Jadi kalau misalnya pasien itu kan kita mesti tanyakan, kalau pasien datang dengan keluhan nyeri kepala, dia harus kita tanya lagi gitu, nyeri kepalanya seperti apa, Bu atau Pak gitu ya. Nyeri kepalanya itu hanya satu sisi kah, atau kedua sisi, atau sifatnya itu di belakang leher atau di atas kepala. Terus dia tuh tipe nyut-nyutan atau yang seperti berputar. Jadi kita harus panjang ya, maksudnya anamnesanya tuh untuk satu pemeriksaan nyeri kepala memang agak panjang, dan memang kita harus teliti sama salah satu pasien, dan kita juga mesti cari tahu pasien ini ada riwayat penyakit apa sebelumnya. Kita mesti cari tahu itu. Jadi kita bisa menyingkirkan dengan nyeri kepala karena suatu penyakit tertentu. Seperti itu, Dok. Oke, memang tema kita kali ini agak luas, Dok ya. Memahami nyeri kepala. Sedangkan kalau dari penjelasan Dr. Novika sendiri, nyeri kepala yang disebabkan penyakit ini beda. Nyeri kepala yang memang dari kepalanya sendiri beda. Memang kita bahasnya agak awam, Dok. Karena kan pasien taunya, Dok saya nyeri kepala. Nah ternyata di nyeri kepala ini sendiri banyak banget yang harus digali, Dok ya. Betul sekali. Oke, siap, Dok. Tadi udah jenis nih, Dok. Kemudian Dok, insidensinya, Dok. Banyak nggak sih, Dok, pasien-pasien datang ke praktek dokter dengan keluhan nyeri kepala, Dok? Banyak sekali. Jadi banyak sekali yang datang, biasanya yang datang ke poliklinik ya. Kalau misalnya poliklinik itu kan mereka datang bila sudah merasakan bahwa nyeri kepala ini sudah terasa sangat tidak nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Karena kan kalau kita datang ke dokter ya, maksudnya kayak pasien itu kan datang ke dokter, kalau misalnya masih nyeri kepala hilang timbul, mungkin mereka belum datang ya. Cuman kalau misalnya dia sudah terasa 3 hari atau sampai 1 minggu kok nggak hilang-hilang, mereka baru datang seperti itu. Nah, dan insidensinya ini memang dulu kan mungkin masih kebanyakan pria dibanding wanita ya, tapi sekarang sudah berbagai golongan umur menyerang mana aja, Dok. Bisa dari usia tua, dulu mungkinnya tua, tapi sekarang usia produktif, usia muda, sampai ada yang anak-anak juga terserang gitu untuk nyeri kepala itu. Jadi ya lebih banyak, makin banyak sekarang. Iya. Oke, Dok. Ya kadang juga kalau ke praktek Cila gitu, Dok ya. Anak-anak umur 10 tahun sampai Cila candain gini, Dok. Kamu mikirin apa sih? Beban hidup masih ditanggung orang tua, mikirin apa nyeri kepala? Tapi ternyata memang tendensi ke anak-anaknya juga ada, Dok ya. Ada, betul sekali. Oke, siap, Dok. Kemudian, Dok, tadi kita udah bahas terkait jenisnya. Ini penyebab dan faktor resikonya sendiri untuk nyeri kepalanya apa sih, Dok?
Nah, kalau penyebabnya kan sudah tadi seperti saya bilang ya, nyeri kepala berdasarkan penyebabnya ada dua tipe, ada tipe primer atau tipe sekunder. Nah, kalau untuk nyeri kepala tipe primer ini kan karena suatu aktivitas kimiawi di otak yang menyebabkan timbulnya rangsang terhadap nyeri di bagian kepala itu sendiri. Bisa karena aktivitas kimiawi, bisa juga karena gangguan otot juga bisa tuh. Gangguan otot bagian yang paling dekat dengan kepala ya leher, ya mungkin pundak, bisa juga. Atau di bagian wajah juga bisa seperti itu. Nah, itu lalu kalau untuk tipe sekunder itu ya itu seperti tadi saya bilang, kita mesti cari tahu penyebabnya karena suatu kondisi tertentu, misalnya ya penyakitnya, misalnya pada pasien yang menderita yang paling umum flu, bisa juga karena infeksi virus lain, misalnya di bagian telinga, radang atau infeksi telinga, otitis media, lalu bisa juga sinusitis bagian hidung, lalu juga bisa kalau di bagian otak terganggu pembuluh darah otak, jadi suplai oksigen terganggu pembuluh darah otak, misalnya pada stroke atau pada meningitis, itu bisa menyebabkan sakit kepala seperti itu. Jadi ada radang atau ada infeksi pada otak atau gangguan pembuluh darah akibat sumbatan pembuluh darah bisa, atau akibat perdarahan di otak juga bisa. Seperti itu. Banyak dok ya penyebabnya dok ya. Yang paling sering tadi untuk sekunder penyebab penyakit lain selain flu tadi, kencing manis termasuk nggak dok sama hipertensi dok? Kencing manis sama hipertensi itu kan sebenarnya gejala ya. Jadi kalau gejala tekanan darah tinggi sama gula darah tinggi itu bisa menyebabkan suplai oksigen terganggu, suplai oksigen di pembuluh darah otak terganggu, jadi bisa menyebabkan sakit kepala. Jadi intinya sebenarnya kita memperbaiki apa itu dulu, nyeri kepalanya karena apa dulu gitu. Jadi kalau misalnya karena dia karena hipertensi atau tekanan darah tinggi sama atau gula darah tinggi atau kita sebut dengan diabetes mellitus, itu kita perbaiki itu dulu. Jadi kalau kita kasih nyeri kepala, obat nyeri kepala tanpa kita tahu riwayat apa sebelumnya juga salah sih sebenarnya. Percuma gitu. Otomatis logikanya kalau misalnya tadi flu-nya, gula darah dan tekanan darah terkontrol, ya nyeri kepalanya berangsur membaik dok ya? Iya, jadi rangsangan terhadap nyeri gitu di otak juga tidak langsung aktif gitu ya. Oke. Ini agak menarik nih pembahasan terkait nyeri kepalanya dok. Sebenarnya yang itu ada saraf-saraf tertentu di setiap organ di muka ini dok, di wajah ini dok, yang bisa mengaktifkan rangsang nyeri tadi di otak dok ya? Ada. Jadi banyak kan pembuluh darah kita, pembuluh darah di otak, lalu di bagian-bagian wajah yang sangat sensitif terhadap suatu rangsang nyeri gitu. Jadi itu lagi kita mesti cari tahu dia penyebabnya apa gitu. Penyebabnya apa, kita anamnesis dulu, lalu kalau bila perlu baru kita lakukan pemeriksaan lain gitu. Seperti itu. Biar tegak diagnosisnya. Biar tegak diagnosisnya kalau memang diperlukan pemeriksaan lain itu. Oke, siap dokter. Tadi dok, faktor risikonya sendiri dok, adakah tendensi maksudnya cewek lebih sering pada cowok atau usia-usia tertentu gitu dok, ada nggak dok untuk nyeri kepala? Sebenarnya kalau untuk sekarang kan beragam ya, cuman kalau dari literatur sekarang perempuan lebih dominan dibanding laki-laki terserang nyeri kepala. Mungkin itu disebabkan salah satunya karena pada perempuan itu ada namanya hormon, perubahan hormon pada saat haid atau sebelum haid. Lalu juga bila perempuan misalnya memakai alat kontrasepsi ya KB seperti itu kan bisa mengganggu hormon di tubuh. Nah, sedangkan hormon ini juga dia mengendalikan zat-zat yang ada di otak. Jadi sebenarnya berkesinambungan gitu. Jadi kalau pasien yang datang dengan perempuan nyeri kepala,
saya pasti tanyakan dulu, bilang ibunya pakai kontrasepsi nggak situ, atau lagi haid atau enggak, atau misalnya seperti itu, atau lagi diet, bisa tuh, diet ekstrim juga bisa, diet ekstrim seperti itu bisa. Jadi mengkonsumsi satu makanan tertentu atau tidak mengkonsumsi satu jenis makanan tertentu itu bisa menyebabkan nyeri kepala. Gitu. Jadi lebih kompleks. Menarik nih dok. Kemudian dok, tadi terkait hormon. Jadi memang tadi segala kontrasepsi itu yang mengandung hormonal yang memang dokter harus kita cari tahu gitu ya. Mengganggu hormon di tubuh, mengganggu hormon perempuan ya. Oke, siap dok. Kemudian dok tadi untuk tanda dan gejalanya sendiri, apakah nyeri kepala hanya sekedar dari keluhan pasien bahwa dok saya merasakan nyeri di kepala, apakah cukup itu atau ada lagi yang perlu kita gali dok? Intinya sih seperti itu. Kalau untuk nyeri kepala ya, jadi kita mesti cari tahu nyeri kepalanya itu sudah berapa lama. Jadi ada yang tipe akut ya, ada yang tipe kronis untuk nyeri kepalanya. Jadi kalau untuk yang akut mungkin yang masih dalam jangkauan hari atau jam atau hari atau masih dalam batas waktu kurang dari 1 minggu. Sedangkan kalau misalnya nyeri kepala tipe kronis mungkinan yang sudah lama. Nah itu juga tadi untuk tanda-tandanya bisa yang seperti sesisi aja kah ya, atau seluruh sisi, atau dia berputar seperti itu, atau rasa goyang, gitu. Lalu yang perlu kita waspadai juga kalau misalnya nyeri kepalanya itu, kita mesti sudah waspadai kalau misalnya nyeri kepalanya itu jika sudah mengganggu mungkin mengganggu kesadaran satu. Lalu juga bila dia sudah kesadaran bisa gangguan penglihatan atau gangguan penglihatan. Jadi kalau misalnya pasien datang sudah dengan nyeri kepala tapi sudah misalnya dia bilang kok buram atau ada kayak saya tidak bisa melihat satu sisi seperti itu patut kita waspadai atau darurat gitu ya. Lalu kalau misalnya nyeri kepalanya itu mungkin sudah menyebabkan kelemahan satu sisi pada tangan atau kaki atau bahkan kelumpuhan di salah satu sisi, seperti itu kita patut waspadai seperti itu. Kalau seperti itu ya kita patut lebih darurat ya, lebih bisa langsung kalau misalnya cuman di rumah langsung segera datang aja ke UGD bisa atau ke poliklinik langsung bisa di rumah sakit ya. Oke, siap dok. Tadi agak ngeri dok ya, sampai kelemahan sebelah tubuh ya. Itu memang pertanda awalnya dari nyeri kepala duluan tuh dok ya? Bisa. Jadi kalau untuk pasien sebenarnya yang datang kan nyeri kepala ringan, mungkin mereka tidak bakal datang ya. Maksudnya mereka tidak waspada. Cuman kalau misalnya nyeri kepala ada banyak yang datang itu dia awal mulanya terserang nyeri kepala dulu. Nyeri kepala dulu kok nggak berhenti, terus setelah itu kalau dalam hitungan jam atau hari sudah mulai kelemahan satu sisi tubuh. Nah itu kita yang patut waspadai karena kemungkinan nyeri kepalanya bukan karena gangguan ringan, tapi karena ada suatu sumbatan atau suatu perdarahan mungkin di pembuluh darah otak seperti itu. Oke, agak serem juga dok ya ini gejalanya. Oke, saya Dr. Novika, saya izin jeda iklan sebentar dulu ya dok. Oke pemirsa saya TVRI di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Bersama maju, UMKM jadi jaya. Produk lokal tak kenal lesu, makin kuat dunia raya. Ya, 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 ya.
Kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya, UMKM terus berkobar. Setiap tangan punya harapan, setiap karya penuh mimpi. Produk lokal penuh keindahan, raih pasar menembus tinggi. Kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya, UMKM terus berkobar. Ketika Anda membeli produk dari kami, Anda telah membantu keluarga dan komunitas kami. Terima kasih atas dukungannya. Hehe, tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami. Nonton apa? Drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Emang ada apa gitu? Di TVRI itu ada variety show, hiburan, berita. Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman. Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo, kita nonton TVRI. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Novika Azira Aziz, spesialis neurologi, dalam bahasan tema memahami nyeri kepala. Oke Dr. Novika, Dok tadi udah panjang lebar kita bahas di sesi 1, ini di sesi 2 ada yang nitip pertanyaan nih Dok. Sebenarnya tipe vertigo, migrain itu termasuk dalam jenis nyeri kepala nggak sih Dok? Iya termasuk, jadi termasuk kalau migrain sama vertigo termasuk tipe-tipe nyeri kepala. Jadi kita bisa bedakan dari dua itu, kita bisa bedakan kalau untuk migrain itu kita bedakan dengan anamnesisnya seperti apa. Jadi kalau migrain dia biasanya hanya satu sisi kepala yang terasa nyeri. Lalu tipe nyeri kepalanya itu seperti nyut-nyutan, ya, nyut-nyutan. Lalu kalau untuk vertigo itu dia lebih ke biasanya sih kalau pasien datang tuh dengan keseluruhan sisi kepala ya. Cuman yang paling dominan itu biasanya pasiennya datang dengan berputar, katanya dia nggak bisa buka mata, nggak bisa buka mata, atau kalau misalnya jalan beberapa langkah itu rasa goyang gitu. Hanyut ujarnya, bujur. Iya hanyut biasanya Dok ya. Ya seperti itu. Terus ada juga yang tipe nyeri kepala tipe tegang. Jadi kalau untuk nyeri kepala tipe tegang biasanya karena faktor stresor bisa. Jadi dia sisi nyeri kepalanya itu cuman di bagian belakang tengkuk. Jadi di bagian tengkuk kepala yang terasa nyeri seperti itu, seperti kayak ada beban gitu katanya, atau seperti kayak kecekek gitu katanya kalau pasien datang itu ya, seperti itu. Atau bisa juga di bagian ini kayak keikat katanya, seperti itu, seperti itu. Lalu nyeri kepala lain tuh bisa yang lebih berat lagi, itu yang tipe cluster. Ada juga tipe cluster itu biasanya tuh kalau tipe cluster dia yang
satu kali datang tuh nggak bisa bernafas katanya. Kalau nggak bisa nafas, terus kayak terasa seperti tidak bisa buka mata seperti itu dan tidak bisa jalan. Nah, itu lebih berat lagi. Mungkin pada saat kita anamnesis skala nyeri gitu dok ya? Iya, skala nyeri betul. Skala nyerinya. Kadang-kadang kita tanyain lagi ini, apakah cuma alay doang, sakit kepala dikit betul, langsung gitu? Seperti itu, betul. Atau memang yang klaster dok ya? Kalau klasternya kayaknya agak darurat dok ya? Iya, agak darurat karena biasanya kalau tipe klaster itu suplai oksigen di otak itu dia berkurang. Jadi dia berkurang. Jadi butuh penanganan di UGD atau pemberian oksigen dengan skala tertentu seperti itu. Oke, siap dok. Karena kan banyak nih dok datang ke pasien cuma bilang, dokter nyeri kepala, waktu Cila tanyain begadang lah, nonton drakor lah, nonton bola lah. Ya kan maksudnya skala nyerinya paling sekitar 2-3 aja sih dok ya. Jadi kalau skala nyeri kan kita bisa tanyakan juga sama pasien kalau misalnya skala nyerinya nih Pak Bu dari 1 sampai 10 kira-kira berapa gitu. Cuman kan kadang tiap orang beda ya, intensitas nyerinya betul, ada yang tahan gitu, mereka cuma bilang berapa gitu, tapi ada juga yang sama sekali tidak bisa tahan, bisa dibilang sampai 8 sampai 9. Nah, seperti itu yang kita selain kita tanyakan skala nyeri kepalanya, kita juga ada pengertian sendiri dari si pemeriksa, ada pengertian sendiri atau ada skala tersendiri juga gitu untuk menilai skala nyerinya gitu. Oke, siap Dokter Nafika. Kemudian dok, setelah tadi pasien menyampaikan dia nyeri kepala skala berapa, skala gini, apa yang dokter lakukan dok? Pemeriksaan apa yang dokter lakukan kepada pasien tersebut sehingga bisa menegakkan diagnosis, oh ini nyeri kepalanya tipe ini dok? Oke. Jadi kalau kita sudah bisa anamnesis pasien, jadi kan kita sudah bisa bedakan tuh apakah nyeri kepala ini bisa langsung kita tangani atau dengan terapi atau memerlukan pemeriksaan lanjutan. Jadi pemeriksaan lanjutannya itu bisa dengan CT scan kepala atau ya di radiologi CT scan kepala, atau kalau misalnya kita curiganya nih ya dok, kita curiganya karena suatu penyakit tertentu, misalnya karena akibat perdarahan atau karena sumbatan di otak, kita harus cepat tuh untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya CT scan kepala. Lalu kalau misalnya dia kita curiganya ada radang atau ada ada pembengkakan di bagian pembuluh darah otak atau sarafnya, kita bisa lakukan lumbal fungsi. Jadi kalau untuk lumbal fungsi kita bisa lakukan di rumah sakit seperti itu. Selain itu untuk pemeriksaan lain bisa juga dengan cek darah, bisa ya cek laboratorium untuk menilai ada proses infeksi atau tidak. Jadi kita memeriksa leukosit dari pasien atau bisa juga kita periksa kalau ada riwayat, misalnya pasiennya ada riwayat diabetes, kita kita periksa juga tuh, cek laboratorium bisa ya, kita cek untuk gula darah puasanya seperti apa, seperti itu. Oke, siap ya. Dok. Jadi tadi setelah anamnesis kita lakukan pemeriksaan, memang ada pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan dok ya, untuk menegakkan. Cila tuh punya tetangga nih dok, tetangga dekat di rumah tuh sering, padahal usianya masih muda dok, sekitar 30 tahun, sering mengeluhkan nyeri kepala. Nyeri kepalanya tuh nggak jarang-jarang, setiap hari itu nyeri kepala dirasakan terus dok, dan mungkin skala nyerinya berubah-ubah gitu dok ya. Nah ini maksudnya yang perlu digarisbawahi, nyeri kepala mana dok yang kita perlu konsultasikan atau pemeriksaan lebih lanjut, atau nyeri kepalanya ya udahlah mungkin cuma butuh istirahat atau seperti apa dok? Oke, jadi kalau untuk pemeriksaan nyeri kepala itu kita bisa, kalau dia baru pertama kali datang, mungkin pemeriksaannya dulu kita anamnesis dulu, lalu setelah itu yang perlu
lakukan pemeriksaan lanjutan misalnya CT scan itu dok, itu kalau misalnya ada apa namanya, ada keluhan tambahan di selain nyeri kepala itu seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada ada riwayat hipertensi kah, atau ada riwayat gula sebelumnya, atau ada kelemahan di salah satu sisi seperti itu, atau ada gangguan bicara atau gangguan penglihatan seperti itu, kita bisa langsung lakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Nah kalau misalnya atau kalau misalnya pasiennya datang dengan keluhan nyeri kepala yang darurat nih ya, maksudnya yang perlu pemeriksaan lanjutan itu nyeri kepala yang tiba-tiba yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, atau orang bilang worst headache ever gitu ya. Jadi yang nyeri kepala yang dia betul-betul pas datang tuh betul-betul dia nggak bisa tahan, atau serangannya hebat gitu, sampai muntah gitu, sampai muntah atau sampai tidak bisa melakukan aktivitas gitu, buka mata pun tidak bisa. Itu yang seperti saya bilang tadi, itu ya perlu pemeriksaan lanjutan. Karena yang tetangga saya tuh akhirnya dokter diagnosisnya kanker otak, dok. Oh, gitu. Iya, habis setelah mungkin konsultasi ke dokter, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata kanker otak, dok, dan sudah mungkin udah parah banget sampai akhirnya opname meninggal, dok. Ya itu karena kadang juga kita tuh sebagai orang kadang nyepelein kan, dok, betul. hanya nyeri kepala, tapi ternyata nyeri kepala yang seperti ini berulang-ulang, tidak kelar-kelar setelah diberi dengan pengobatan tidak mungkin tidak membaik ya. Jadi kalau untuk pengobatan kita kan pasti beri dulu medikamentosa, terapi obat-obatan dulu ya. Jadi obat anti nyeri dulu atau obat anti seperti yang lain. Kalau butuh kayak muscle relaksan itu kita berikan dulu biasanya kan. Jadi kalau misalnya tidak membaik ya mungkin kita perlu pemeriksaan lanjutannya itu. Siap, perlu dok. CT scan yang lain-lainnya. Oke, apa dok yang dicari dari pemeriksaan seperti CT scan ini, dok? Apakah memang kalau kayak tadi ada penyumbatan bisa terlihat kali, dok, ya di stroke atau gimana, dok? Bisa. Jadi kalau untuk memang kalau untuk pemeriksaan CT scan itu kan kalau kita sudah nyeri kepala, kalau tidak membaik, terus usia yang lanjut dan ada riwayat penyakit sebelumnya, riwayat jantung kah, atau riwayat kolesterol sebelumnya, atau riwayat hipertensi, itu kita perlu kita lakukan pemeriksaan CT scan gitu. Jadi kita dari hasil CT scan kita bisa lihat ada sumbatan atau ada perdarahan atau ada peradangan pada CT scan itu. Nah, jadi nyeri kepalanya itu ternyata karena sumbatan atau karena perdarahan. Itu, dok. Siap, dok. Yang paling Cila memorable banget ya, dok, ya, di pikiran Cila pernah nyeri kepala yang hebat banget, mungkin skalanya waktu itu 10, dok, waktu mau lahiran, dok. Itu udah terdiagnosis eklamsi dan memang harus masuk obat-obatan untuk nyeri kepala yang sudah intravena gitu, dok. Itu tidak bisa dijelaskan, sudah, dok, nyerinya tuh kayak antara ini masih mau berlanjut hidup atau gimana, pokoknya antara dok, dok, bener-bener yang udah nggak ngerasa apa-apa, sesak nafas gitu-gitu. Itu Cila rasain skalanya 10, dok, waktu ternyata ada jenis-jenis yang seperti itu, dok, ya. Oke, dok, kemudian setelah kita tegakkan diagnosis ini, dok, penanganan apa yang biasanya dokter lakukan? Apakah harus selalu dengan obat-obat anti nyeri atau ada obat-obat lain, dok, yang harus diberikan kepada pasien, dok? Ya, jadi kalau kita lihat nyeri kepalanya ya, nyeri kepalanya kalau misalnya masih kita setelah anamnesis, setelah periksa pemeriksaan lanjutan, kita biasanya beri dulu kalau mereka pasien belum pernah dapat obat saraf sebelumnya, kita kasih obat yang anti nyeri yang sederhana dulu, yang simple aja dulu. Misalnya ya kalau bisa dengan paracetamol ya, bisa dengan asam mefenamat, bisa juga, atau ibuprofen. Lalu kalau misalnya intensitasnya bertambah gitu ya, bertambah gitu, kita bisa tambahkan dengan muscle relaksan, obat muscle relaksan itu untuk merelaksasi otot-otot yang ada
gitu ya. Lalu bisa juga ditambahkan bila kita curiganya ada proses peradangan, kita bisa kasih obat antiinflamasi ya, obat antiinflamasi non steroid juga bisa kita tambahkan seperti itu. Nah, kalau jadi terus kalau misalnya itu farmakonya, terapinya bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk non farmako kita juga bisa misalnya pasiennya ada nyeri kepala tapi dia juga ada gelisah ya, mungkin karena kok ini nyeri kepalanya nggak berkurang-kurang gitu kan, ada kan seperti itu ya pasien itu datang ya desperate gitu ya, gelisah atau cemas gitu ya. Kita biasa artikan selain obat mungkin antidepresan, dosis bisa disesuaikan sama dosisnya, juga mungkin kita bisa terapi dengan kita konsulkan dengan terapi relaksasi gitu ya, terapi relaksasi dari mungkin dari dokter rehab medika ya, atau jadi multidisiplin, ya. Jadi kita bekerja sama dokter rehab medik ataupun dokter spesialis psikiatri gitu, atau kedokteran jiwa ya. Jadi untuk terapi relaksasinya. Saya relaksasi cuma di salon doang, dok, relaksasi. Saya juga kayaknya. Ternyata bisa ke rehab medik, dok ya. Bisa. Oh ya, jadi yang memang ada beberapa pasien yang katanya apa, terapi panas atau apa di daerah tempuk. Betul. Oh, oke, siap. Kalau yang psikiater tadi mungkin kalau udah diobatin nggak sembuh-sembuh, mungkin ada sesuatu di jiwanya yang perlu diobatin, dok ya. Oke, siap dokter. Mungkin butuh healing juga kali, dok. Bisa. Jadi nyeri berkurang. Oke, siap dokter Novika. Kemudian dok, kalau kita biarin nih dok, misalnya ya udahlah nyeri kepala paling sembuh sendiri gini-gini. Sebenarnya komplikasinya yang paling serem tuh apa sih dok? Apa yang bisa disebabkan karena nyeri kepala yang tidak diobatin ya dok? Nyeri kepala yang tidak diobatin ya. Jadi kalau untuk komplikasinya sebenarnya tuh bukan dari nyeri kepala itu sendiri sih biasanya. Biasanya karena efek komplikasi itu bisa karena dari efek dari mungkin satu penggunaan obat-obat nyeri kepala itu. Jadi pengobatan obat-obat nyeri kepala itu kan memang biasanya kita berikan dalam jangka waktu pendek ya, nggak boleh yang lama seperti itu, karena bisa menyebabkan ada beberapa efek samping. Jadi misalnya obat antiinflamasi kalau diminum secara terus-menerus itu kita khawatirkan terjadi perdarahan pada lambung gitu, atau gastritis ya, seperti itu. Nah, lalu untuk komplikasi lain ya seperti tadi saya bilang, kalau misalnya dia ada gangguan cemas atau gangguan depresi gitu kan, itu karena mungkin karena nyeri kepalanya tidak sembuh-sembuh seperti itu, jadi bisa menyebabkan gangguan dari psikologis gitu ya, gangguan cemas atau gangguan anxiety gitu, seperti itu. Seperti itu komplikasi. Jadi bukan karena untuk nyeri kepalanya sendiri kayaknya tidak terlalu tidak terlalu signifikan gitu. Mungkin karena telat nyadarin kali dok ya, bahwa nyeri kepalanya kenapa nggak diobatin ya bertambah makin parah lah penyakitnya, yang harusnya cuman nyeri kepala cuma sinyal gitu dok ya, bahwa ada sesuatu gitu. Oke, siap dokter Novika, ini udah cukup jelas kayaknya dok ya, dari jenis penanganan, dan sebenarnya juga bisa diobatin sendiri dulu dok ya, kayak tadi paracetamol, boleh dulu, ibuprofen, asam efenama, itu kan tapi nggak boleh terus-terus. Nggak boleh, harus dengan dengan indikasi dokter juga. Oke, jadi kayaknya cukup satu kepeng, kalau nggak membaik langsung segera konsultasi ke dokter dok ya. Betul. Oke, siap dokter Novika, saya izin lagi dok, jeda iklan sebentar. Oke pemirsa TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di
TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Keluarga berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Halo, bersama-sama Cegah Stunting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Novika Azira Aziz, spesialis neurologi dalam bahasan tema memahami nyeri kepala. Oke Dr. Novika, tadi di sesi 1-2 udah panjang lebar dok ya, kita jelaskan terkait nyeri kepala. Nah Cila izin nih dok, di sesi yang ini kita akan klarifikasi nih dok. Jadi nanti Cila akan memberikan pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dari netizen nih dok, terkait ini mitos atau fakta sih? Oke, dalam sesi mitos atau fakta. Oke, Dokter Novika di situ ada properti. Ya, oke, boleh diambil dok. Boleh, mitos dan fakta. Faktanya di mana? Iya, itu yang. Oke, jadi setiap pernyataan yang Cila sampaikan nanti dokter acungkan yang mana mitos dan yang mana fakta. Dokter jelasin dikit deh, kenapa sih mitos atau faktanya. Oke. Siap Dokter Novika? Insya Allah. Siap, oke. Santai aja dok ya. Kita kayak permainan game gitu dok. Oke, pernyataan pertama. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan nyeri kepala. Mitos atau fakta dok? Fakta. Oke, kenapa tuh dok? Jadi mungkin tadi yang seperti saya jelaskan sedikit ya, kalau untuk nyeri kepala itu kan kita mesti cari tahu penyebabnya apa. Nah salah satu penyebab kalau misalnya ada riwayat tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan nyeri kepala karena tekanan darah tinggi itu dia akan mengurangi suplai oksigen di otak. Itu intinya. Jadi pengurangan suplai oksigen di otak itu akan mempersempit pembuluh darah kan. Jadi suplai oksigen akan terganggu. Suplai oksigen terganggu itu ya pasti menyebabkan dia menyebabkan sensitivitas nyeri akan meningkat gitu. Tipenya biasanya yang mana dok kalau untuk tekanan darah tinggi dok? Biasanya semuanya gitu. Gitu. Nyut-nyutan bisa seperti itu. Oke, siap dok. Berarti fakta dok ya. Oke dokter. Pernyataan selanjutnya, kafein bisa meredakan sakit kepala, mitos atau fakta dok? Kafein bisa meredakan nyeri kepala. Mitos ya. Mitos ya dok ya. Kenapa dok? Setahu saya kalau kafein itu malah bisa menyebabkan nyeri kepala. Memicu gitu. Ya, malah memicu nyeri kepala gitu. Jadi memang kalau untuk mengkonsumsi kafein secara berlebihan itu bisa menyebabkan nyeri kepala atau kurangnya suplai oksigen gitu, seperti itu. Karena biasanya kan dok banyak nih ya netizen atau pasien yang kadang-kadang kalau sudah nyeri kepala beli kopi dok buat meredakan nyeri kepala. Sedangkan kita tahu kopi ini kan tinggi kafein. Betul. Dari mereka sih ngomongnya ya bisa meredakan nyeri kepala yang mereka rasakan. Ternyata enggak dok ya. Enggak. Konsumsi dalam justru yang lebih dalam jumlah yang banyak bisa nyebabin nyeri kepala dok. Betul, ya. Oke, siap dokter Novika. Pernyataan selanjutnya dok.
menguncir rambut dengan model ponytail atau kuncir kuda bisa menyebabkan sakit kepala. Mitos atau fakta, Dok? Mitos ya. Oke. Jadi bukan karena modelnya mungkin ya, bukan karena model ponytailnya atau kunci rambutnya, tapi mungkin lebih ke tekanannya ya. Karena kalau untuk penekanan di bagian kepala yang seperti saya bilang tadi, ada penekanan di bagian pembuluh penekanannya, atau apa namanya, sering pakai helm juga bisa. Jadi sebenarnya bisa, kalau misalnya ada penekanan di bagian kepala itu dia bisa menyebabkan nyeri kepala, tapi bukan karena dia model rambut ya, bukan model kunci rambut sebenarnya. Jadi kalau untuk kunci rambut, kalau tidak terlalu erat, itu nggak apa-apa, Iya, benar-benar, Dok. Mungkin yang dimaksud netizen ini yang hibak, Dok, yang hibak sampai ya? Mungkin narik hibak terus gitu. Terus nyisirnya terlalu kuat, itu menyebabkan nyeri kepala. Intinya penekanan, Dok. Iya, ya? intinya penekanan seperti itu. Oke, jadi apapun model rambutnya kalau nggak ditekan banget ya nggak akan sakit kepala sih. Kalau kayak kita perempuan tiap hari kan, iya, Dok. ikat kepala. Kan enggak tiap hari juga kita sakit kepala ya. Iya, tapi maksud saya. Iya, tapi nggak nyeri-nyeri kepala banget sih, tergantung ikatannya tadi. Kalau diikat mati mungkin berkali-kali. Mungkin seperti itu. Oke, siap, Dokter. Berarti mitos, Dok, ya. Selanjutnya, Dok, nyeri kepala lebih umum terjadi pada wanita. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Nah, ini fakta nih. Kenapa, Dok? Jadi ya seperti yang pernah saya bilang, karena kalau untuk perempuan itu nyeri kepala seringnya karena mungkin perubahan hormon ya, tiap bulan atau ada kondisi tertentu yang menyebabkan nyeri kepala itu timbul. Jadi perubahan hormon pada saat haid atau pada saat menggunakan pil kontrasepsi ya, pil KB seperti itu bisa memicu hormon di tubuh itu jadi terganggu. Jadi terganggu aktivitas saat yang mengendalikan juga aktivitas di otak juga jadi terganggu. Itu sih seperti itu. Lalu kalau untuk perempuan ya, sekarang mungkin karena perempuan yang ada double job misalnya double job kayak sudah sebagai mami ya, ibu juga bekerja di luar, mungkin tingkat stresornya mungkin lebih tinggi. Bukan berarti kan laki-laki tidak ya, cuman kebanyakan mungkin pada perempuan di luar sana mungkin tingkat stresnya mungkin dia jauh lebih meningkat karena banyak faktor. Benar, Dok. Benar, Dok. Itu. Karena kalau kita wanita kan dikit-dikit disimpan, baperan, ujung-ujungnya nyeri kepala sendiri gitu. Tapi mau ditekankan kalau mens itu berarti normal, Dok, ya, nyeri kepala, Dok, ya, karena tadi perubahan hormon tadi ya. Iya, betul sekali. Oke, siap, Dok. Jangan sampai pasien datang ngeluhkan nyeri kepala padahal lagi mens, udah agak alay nih. Ada tuh ya, seperti itu banyak. Apalagi kalau usia-usia yang masih muda gitu. Masih unyu-unyu, Dok. Ngerti, betul sekali. Oke, siap, Dokter. Berarti ini fakta tadi, Dok, ya, pada wanita terjadi lebih sering. Selanjutnya, Dok, stres bisa menyebabkan sakit kepala. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Nah, ini fakta nih. Ya. Kenapa tuh, Dok? Itu karena stres itu kan dia jadi kalau untuk stres itu faktor stresor ya, itu dia akan menyebabkan suplai oksigen terganggu. Itu sih intinya, suplai oksigen di pembuluh darah itu akan terganggu. Jadi bisa menyebabkan salah satunya ya nyeri kepala. Selain ini ya, faktor lain misalnya bukan hanya nyeri kepala. Kalau kita stres itu maksudnya suplai oksigen itu terganggu, bisa juga lemas gitu, atau gangguan mood, mood, tidak mau melakukan kegiatan atau ya seperti itu, tidak mau makan, mengganggu. Iya. Benar, Dok. Stres bukan hanya sakit kepala, Dok, sakit perut, sakit hati, Dok. Itu bahaya. Oke, Dok. Jadi memang stres ini bisa juga menyebabkan sakit kepala, Dok, iya, ya. Betul. Oke, siap, Dokter. Pernyataan selanjutnya, Dok. Kolesterol tinggi bisa memicu terjadinya sakit kepala. Mitos atau fakta, Dok? Fakta ya. Oke. Ya, jadi kalau dibilang satu-satunya pencetus tidak, tapi
mungkin sebagai salah satu pencetusnya bisa. Cuman kalau untuk kalau hanya karena kolesterol tinggi itu dia sakit kepala juga tidak benar seperti itu. Jadi kolesterol tinggi itu salah satunya seperti hipertensi ya, seperti DM. Tapi kita mesti cari tahu juga penyebab yang lain seperti apa. Jadi bukan hanya karena kolesterolnya tinggi jadi bisa menyebabkan nyeri kepala, padahal banyak juga faktor yang lain. Cuman bisa jadi salah satunya itu. Saya Cila pernah ngalamin sendiri dok. Waktu sakit kepala, terus sudah dicek tensi normal, lain-lain normal. Pas dicek kolesterol tinggi dok. Jadi tuh kemeng dok, nggak bisa noleh gitu dok. Iya, pikiran salah itu. tidur juga enggak. Ternyata kolesterolnya tinggi. Iya. Kebanyakan makan seafood dok. Nah, tapi kalau dokter Cila kan bisa cek langsung langsung inisiatif cek darah langsung. Mau lihat nih cek darah. Iya, kalau orang awam kan belum dibiarin dok. Iya, oke, siap dokter. Selanjutnya dok, konsumsi coklat merupakan pemicu migrain, mitos atau fakta dok? Pemicu migrain pemicu migrain. Fakta, oke. Kenapa tuh dok? Jadi kalau coklat itu kan sebenarnya selain efek endorfin ya, bisa meningkatkan rasa nyaman di tubuh. Biasanya kalau perempuan ya makan tuh kayak ngerasa happy, bisa seperti itu. Tapi kalau untuk dikonsumsi secara berlebihan bisa memicu sakit kepala. Karena apa? Karena coklat itu dia ada kafeinnya juga, ada kafeinnya atau ada kafein, salah satu zatnya kafein, dan juga kalau tidak salah ada zatnya yang namanya zat theobrom, itu dia dapat menyebabkan nyeri kepala. Jadi kalau dikonsumsi terlalu banyak, coklat yang terlalu banyak sih dapat memicu sakit kepala seperti itu. Siap, dok. Karena kalau kita dok lagi stres-stres dikit kan makan coklat. Iya betul, sama saya juga seperti itu sih. Cuman jangan dikonsumsi terlalu banyak gitu ya. Justru dia akan menyebabkan sakit kepala. Betul dok, sekali. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, sakit kepala hebat yang tiba-tiba menandakan pecahnya pembuluh darah otak, mitos atau fakta dok? Penyebab pecahnya ya. Mitos kali. Mitos, oke dok. Jadi bukan hanya pecah ya. Kalau sakit kepala berlebihan itu bisa juga bukan hanya pecah, tapi juga ada sumbatan atau ada peradangan atau ada proses infeksi di tubuh ya, gitu. Jadi bukan hanya pecah pembuluh darah. Nah, lalu kita mesti cari tahu juga yang sakit kepalanya itu nyeri kepala hebat itu kita mesti tahu juga skala nyerinya. Jadi mungkin kalau pasiennya bilang nyeri sekali gitu, cuman kalau kita kalau dia bilang 8 atau skalanya banyak gitu ya, 7 atau sampai 10, tapi kalau kita lihat atau kita anamnesis, kita periksa lebih lanjut ternyata tidak, ya mungkin ada penyebab lain gitu ya, atau gangguan lain yang belum tentu pecah pembuluh darah otak. Iya, dok, belum ya. tentu. Iya, karena pasien ini kadang-kadang dok bilang 8-9 tapi sampai ketawa-ketawa dok ngomongnya. Itulah. Iya. Dok, saya nyeri kepala. Skala nyeri berapa? Mungkin 8 kali ya. Ini mah bukan nyeri hebat dok ya, mungkin nyeri agak dilebih-lebihkan gitu. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, gangguan penglihatan bisa menyebabkan nyeri kepala, mitos atau fakta dok? Gangguan penglihatan bisa menyebabkan nyeri kepala. Fakta ya? Fakta. Kenapa tuh dok? Jadi itu tadi mungkin lebih ke maksudnya nyeri kepala ya, nyeri kepala yang dibarengi dengan gangguan penglihatan seperti itu yang bersifat darurat gitu. Tapi kalau untuk gangguan penglihatan yang darurat itu kita mesti tangani secara cepat gitu aja. Itu aja sih. Karena kadang-kadang dok kalau pasien datang tuh kan saya juga pasti nanyain ada gangguan jarak jauh ngelihat apa enggak, takutnya kan butuh kacamata yang menyebabkan dia bisa bikin nyeri kepala. Betul dok ya. Betul sekali. Oke, siap dok. Oke dok, pernyataan terakhir nih dok. Sakit kepala hebat salah satu gejala premenstrual syndrome, mitos atau fakta dok?
fakta. Oke. Premenstrual syndrome ya, karena berarti ada gangguan hormon seperti kita itu bicarakan tadi. Jadi kalau untuk premenstrual syndrome itu pada perempuan itu dia ada gangguan hormon. Jadi ceritanya atau dia sedang bukan gangguan hormon sih sebenarnya, maksudnya ada perubahan hormon, perubahan hormon di tubuh. Jadi bisa menyebabkan nyeri kepala karena zat-zat kimiawinya itu terganggu mungkin atau berubah. Jadi ya fakta. Oke, siap dokter. Oke, berarti fakta dok ya. Oke, siap dok. Ini pernyataan Cila juga sudah habis. Tak terasa juga sudah 1 jam kita tampil di ruang kesehatan nih dok. Mungkin ada closing statement dok yang ingin dokter Novika sampaikan terkait tema kita kali ini dok, tentang memahami nyeri kepala. Silakan dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan Dokter Novika. Kali ini kita membahas tentang nyeri kepala ya Dokter Cila. Jadi yang hanya ingin saya sampaikan pada pemirsa di rumah atau pada yang melihat sekarang, mungkin untuk tema kita nyeri kepala ada yang bersifat awam ya. Jadi nyeri kepala itu perasaan rasa tidak nyaman gitu di bagian salah satu sisi kepala atau bisa juga keseluruhan. Jadi lalu untuk nyeri kepala itu sendiri kita bisa lakukan pemeriksaan. Jadi bila nyeri kepalanya yang perlu kita waspadai bila nyeri kepalanya itu sudah mengganggu sistem tubuh yang lain. Jadi misalnya kalau untuk nyeri kepala sudah mengganggu penglihatan kah, atau ada gangguan di sisi tubuh atau kelemahan atau kelumpuhan di salah satu sisi atau ada gangguan bicara, segera periksakan, nggak usah tunda-tunda gitu. Lalu kalau untuk nyeri kepala yang misalnya ringan, bisa diberi dulu dengan obat anti nyeri yang simple sederhana, misalnya paracetamol, ibuprofen atau esamefenamat bila dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi kalau misalnya obat anti nyeri ini juga tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya nyeri kepalanya sudah diobati misalnya dengan terapi obat, tidak berkurang selama kurang lebih 3 hari, segera periksa ke poli, boleh ke poli saraf juga boleh gitu ya. Lalu untuk penanganannya setelah itu bisa obat, bisa juga non farmako, bisa non farmako. Jadi seperti itu. Jadi lalu intinya sih sebenarnya untuk nyeri kepala itu sendiri dok, kita mesti tahu pemicunya apa dulu, pencetusnya apa dulu. Jadi kita mesti cari tahu apa pencetusnya, baru kita obatin. Oke, siap dokter. Luar biasa dok penjelasannya kali ini. Kalau mau konsultasi lebih lanjut ke dokter Novika di rumah sakit. Oh iya, saya ada di rumah sakit Samarinda Medika Citra atau SMC tiap hari Senin sampai Sabtu, Senin jam 11 sampai Jumat, dan Senin sampai Jumat itu jam 1, hari Sabtu jam 11 pagi. Oke, siap dokter Novika. Terima kasih banyak dok atas waktunya dok. Oke, sama-sama dokter Cila. Oke, pemirsa CTV di rumah, tidak terasa 1 jam sudah kita menemani Anda di program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI. Jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.